Shalom, Shalom, selamat pagi. selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kita bersuka cita, kita beribadah bersama-sama kembali meskipun kita masih berada di rumah kita masing-masing, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita. Ya adik-adik, mari kita berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita angkat pujian dari terbit matahari. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Masih semangat? Masih. Iya, kita masih tetap berdiri, kita angkat pujian Allahku besar. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya kakak mau tanya, sepanjang minggu ini apa semua yang dilakukan di rumah? Bermain. Bermain, Ya, belajar online. Iya. Tidak makan? Makan juga Makan, Kak. iya. Berdoa? Berdoa. Berdoa. Ya kalau di rumah sepanjang minggu ini pernah melakukan kesalahan atau tidak? Pernah. Iya, contohnya seperti apa? Ya, marah-marah, Membantah kepada orang tua. membantah kepada orang tua. Berdosa tidak itu? Berdosa. Berdosa. Kalau kita melakukan dosa biasanya kita Mohon ampun. Iya. Kalau ke mama dan papanya kita buat apa? Minta maaf. Minta maaf. Iya. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua telah berdosa, mohon ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, berita anugerah untuk kita semua terdapat di Lukas 1 ayat 45.
Lukas 1 ayatnya yang ke-45 bunyinya, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Berita anugerah untuk kita semua dan petunjuk hidup baru untuk kita semua terdapat di Lukas 1. Lukas 1 ayat 38 yang berbunyi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan Mazmur. Mari semua buka Alkitabnya, kita akan bermazmur. Kita buka Mazmur 138. Mazmur 138 ayat yang kedua. Mazmur 138 ayat yang kedua. Ayat yang ditulis agak keluar, kakak yang akan membacakannya, yang ke dalam adik-adik yang akan membacakannya. Kita baca dalam nama Tuhan. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Intas. Namun sebelum itu, kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, mari semua lipat tangannya. Kita mau dengarkan cerita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Intas. Tuhan memberkati, biarlah dapat berkata-kata sesuai dengan setur dan kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, shalom adik-adik semuanya. Senang sekali pagi hari ini kakak boleh berjumpa dengan adik-adik. Sekalipun kita masih tetap beribadah secara online. Namun kakak percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita, kebahagiaan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, sama seperti dua orang ibu yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan suatu rencana yang sangat besar sekali. Nah, siapa ya kira-kira dua orang ibu itu yang berbahagia? Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Pada waktu itu Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk berjumpa dengan seorang perawan di kota Galilea di Nazaret. Nah, malaikat Gabriel berjumpa dengan perempuan itu dan ia memberi salam. Malaikat Gabriel katakan begini, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wah, perempuan itu menjadi terkejut adik-adik ketika dia mendengar salam malaikat Gabriel itu. Lalu dia berkata begini, apakah arti salam itu? Malaikat Gabriel kemudian menjelaskan, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamai dia Yesus, karena dia akan menjadi raja untuk seluruh umat dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Ia
akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tahu gak adik, perempuan itu menjadi heran. Dia katakan begini, wah bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sementara saya belum menikah, saya belum bersuami. Kemudian malaikat Gabriel kembali menjelaskan, Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, saudaramu itu yang tadinya dikatakan mandul, sekarang dia juga sedang hamil. Dan ini adalah bulan ke-6 bagi dia. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, perempuan itu adik-adik menjadi terkejut dan dia menjadi heran. Kenapa ini bisa terjadi? Tetapi dia menjadi percaya. Dia menjadi percaya ketika dia mendengarkan penjelasan malaikat Gabriel itu. Yang tadinya dia ragu-ragu, dia menjadi percaya. Dan dengan penuh kerendahan hati, perempuan itu menantikan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu menjadi tergenapi. Nah adik-adik, kira-kira siapa ya perempuan itu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Iya, benar sekali. Namanya adalah Maria. Nah, beberapa bulan kemudian adik-adik, beberapa waktu kemudian ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria, Maria pun berangkat ke sebuah kota di Yehuda. Nah, dia menjumpai Elisabet yang tadi dikabarkan oleh malaikat Gabriel sedang hamil. Nah, adik-adik kalau ingat cerita minggu lalu, ingat kan? Ya, Elisabet itu diberitakan juga oleh malaikat bahwa dia juga akan mengandung dan suaminya menjadi bisu karena tidak percaya dengan berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Nah, Maria pergi menjumpai Elisabet itu. Ketika tiba di rumah Elisabet, Maria pun memberi salam. Nah, ketika salam itu sampai di telinga Elisabet, Elisabet itu menjadi senang sekali. Dia bergembira sekali karena melihat kedatangan Maria. Bahkan bayi yang ada di dalam perut Elisabet itu ikut juga melonjak kegirangan. Nah, adik-adik, Elisabet berbahagia dengan apa yang membuat Maria juga berbahagia. Jadi dia ikut berbahagia bersama dengan Maria. Dia tidak menjadi iri ketika Maria yang lebih dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan Yesus. Nah, kita juga adik-adik harusnya seperti itu. Kita harus bersuka cita, bergembira bersama dengan teman-teman kita yang bergembira. Kita tidak boleh iri pada apa yang menjadi kelebihan teman-teman kita. Nah, adik-adik, selanjutnya Maria pun menaikkan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Dia bersyukur karena Tuhan memilihnya untuk mewujudkan rencananya. Kemudian juga bersyukur karena apa yang Tuhan firmankan selama ini itu pun digenapi. Nah, adik-adik, saat itu Maria tinggal bersama dengan Elisabet selama 3 bulan. Nah, kemudian tibalah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan. Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ketika tetangga-tetangganya itu mendengar, mereka juga ikut bergembira. Karena Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya kepada keluarga Zakaria dan Elisabet. Yang tadinya dibilang mandul, ternyata Elisabet bisa melahirkan seorang anak laki-laki di hari tuanya. Dan saat itu tetangga-tetangganya datang untuk memberi nama bayi laki-laki ini. Mereka ada yang usulkan, kasih nama Jodia Zakaria karena sama dengan bapaknya. Tetapi Elisabet katakan, tidak, namanya harus Yohanes. Tetangganya itu menjadi heran. Wah, dalam keluarga Bapak Zakaria dan Elisabet ini tidak ada nama Yohanes. Kenapa harus dikasih nama Yohanes? Akhirnya mereka bertanya kepada bapaknya. Zakaria waktu itu sedang bisu adik-adik. Kemudian Bapak Zakaria minta batu untuk menulis, batu tulis ya. Dan dia menuliskan begini, namanya adalah Yohanes. Nah, adik-adik, ketika itu juga terjadilah sebuah mujizat yang besar sekali. Yang Bapak Zakaria yang tadinya itu tidak bisa berkata-kata, yang tadinya bisu, tiba-tiba dia bisa berbicara.
Nah adik-adik luar biasa ya kuasa Tuhan. Dan ketika Sakaria itu bisa berbicara, ia pun menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia bersyukur karena apa yang dikatakan Tuhan padanya itu terjadi. Karena kemarin-kemarin orang-orang mengejek dia, istrinya, dia adalah keluarga yang mandul. Dan ternyata dia bisa memiliki anak walaupun mereka sudah tua. Nah adik-adik, itu menunjukkan bahwa apa yang dipikirkan manusia itu mustahil, ternyata itu mungkin bagi Allah ketika Allah itu berkenan. Dan ketika Yohanes lahir, ia menjadi bertambah besar dan roh Tuhan makin tinggal di dalam dia dan ia tinggal di padang gurun sampai ia kemudian menunjukkan dirinya. Nah adik-adik, cerita kita hari ini mengajarkan kita untuk percaya pada apa yang Tuhan firmankan. Karena apa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 80. Lukas 1 ayat 26 sampai 80. Adik-adik yang sudah bisa membaca, baca sendiri. Yang belum bisa membaca, minta papa dan mamanya untuk bantu membacanya. Nah untuk ayat hafalannya itu terdapat dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37, kakak bacakan ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah adik-adik bisa kirimkan ayat hafalan itu berupa video di WA di bawah ini, itu WA kakak Rensi. Nah nanti dibuat sekreatif mungkin, bisa dibuat gerakannya, pokoknya sekreatifnya adik-adik. Nanti minta tolong sama papa dan mamanya, kakaknya untuk bantu. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Intas. Ya, semoga cerita firman Tuhan pagi hari ini ya boleh menjadi berkat untuk adik-adik sekalian dan kita semua yang ada saat ini. Ya. Semua dalam sikap berdoa, kita mau berdoa Bapa kami. Ya. Kunci tangannya kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita sudah diperdengarkan cerita firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Iya, persembahan kita terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira kepada Allah Juru Selamatku. Ya, kita menyanyi, ucap syukur pada Tuhan.
tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Intas. Ya, semua dalam sikap berdoa, duduk manis, kunci tangan, ya, diam dan tenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih sepanjang 1 minggu kami boleh melewatinya dengan kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui ibadah online yang diadakan oleh guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan sekalipun kami hanya beribadah secara online, tidak akan mengurangi sukacita kami berjumpa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk cerita Alkitab-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan tinggal di hati kami untuk memberikan kami kemampuan dalam mengingat dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam masa pertumbuhan, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Adik-adik sekolah minggu-Mu yang dalam perjuangan menuntut ilmu di bangku sekolah, Tuhan lengkapi dengan hikmat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan karena sebagian dari adik-adik sekolah minggu-Mu sudah selesai mengikuti ujian. Kami percaya Tuhan Yesus pasti memberikan hasil yang terbaik. Demikian juga adik-adik sekolah minggu-Mu yang masih sementara berjuang untuk mengikuti ujian, lengkapi mereka dengan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menjawab soal dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, kami pun berdoa untuk Papa dan Mama kami yang setia mendampingi kami. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kesabaran. Dan juga ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Biarlah melaluinya kami akan menikmati berkat-Mu. Berkati kakak kami dan juga opa-oma kami. Tuhan berkati tante kami, om kami, semuanya Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati juga mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Berikan mereka hati dan hati yang penuh sukacita dan kesabaran dalam mereka melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua program yang dilaksanakan sepanjang minggu ini, terutama perayaan Natal kami yang akan kami laksanakan pada hari Sabtu depan. Kami percaya Tuhan akan pakai seluruh guru sekolah minggu, seluruh panitia, Bapak Ibu pendeta, bahkan seluruh orang tua yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Tuhan pakai untuk mewujudkan dan melaksanakan kegiatan Natal itu dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur juga pada saat ini karena Engkau melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan syukur, berkati apa yang sudah kami pergikan, kiranya ini dapat dipakai untuk menunjang seluruh program yang ada di sekolah minggu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengar kami yang bersyukur dan memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik, kita menyanyi pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Kau tebus dosa
tiba saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian, Aku Diberkati. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kakak ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan lihat tugas adik-adik yang minggu lalu dari kakak Putri. Ini dia rekaman adik-adik sekalian. Silakan disaksikan, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di Mazmur 97 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Ayat hafalan yang terdapat di Mazmur 97 ayat 11 yang berbunyi demikian. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Natania Shalom Sadena. Ayat hafalan minggu lalu terdapat pada Mazmur 97 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dadah. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dadah. Mazmur pasal 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.